Tragedi Tanjung Priok, sebuah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, terjadi pada 12 September 1984. Ini bukan hanya sebuah insiden kekerasan yang menelan banyak korban jiwa, tetapi juga simbol dari betapa mengerikannya represi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap rakyatnya sendiri. Pada tahun 1984, Indonesia berada di bawah kekuasaan Soeharto, seorang pemimpin yang dikenal dengan pemerintahan tangan besinya. Orde Baru, yang dibangun di atas janji kestabilan dan pembangunan, secara perlahan berubah menjadi rezim otoriter yang menindas kebebasan berpendapat dan mengekang berbagai kelompok yang dianggap mengancam kekuasaannya. Salah satu kelompok yang paling merasakan tekanan ini adalah umat Islam, yang saat itu seringkali merasa diabaikan oleh pemerintah. Tanjung Priok, sebuah daerah di Jakarta Utara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, menjadi pusat ketegangan ini. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap meremehkan hak-hak umat Islam telah lama membara di kalangan warga. Kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif, seperti Pancasila sebagai asas tunggal dan pengawasan ketat terhadap aktivitas keagamaan, semakin memperkeruh suasana. Pada awal September 1984, ketegangan memuncak ketika aparat keamanan mencopot spanduk di Masjid As-Saadah yang berisi kritik terhadap pemerintah. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap umat Islam dan memicu kemarahan warga. Keesokan harinya, seorang pengurus masjid ditangkap, menambah bara di hati warga. Rasa marah dan frustrasi yang selama ini terpendam, akhirnya meledak. Pada malam 12 September, ribuan warga berkumpul di Masjid As-Saadah, mendengarkan ceramah dari para tokoh agama setempat. Suasana yang awalnya khusyuk dan damai berubah, menjadi mencekam ketika massa memutuskan untuk melakukan long march ke kantor Kodim di Tanjung Priok. Mereka ingin menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditangkap dan menuntut aparat keamanan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, di tengah perjalanan, rombongan massa yang terdiri dari pria, wanita, hingga anak-anak, bertemu dengan barikade aparat keamanan yang bersenjata lengkap. Tanpa peringatan yang jelas, tembakan dilepaskan. Dalam sekejap, jalanan Tanjung Priok yang biasanya ramai oleh aktivitas warga berubah menjadi medan perang. Jeritan dan tangis menggema di udara, bercampur dengan suara tembakan dan teriakan panik. Banyak yang berusaha lari menyelamatkan diri, tetapi peluru-peluru tajam tidak memberi ampun. Tubuh-tubuh tak bernyawa bergelimpangan di jalanan, sementara darah mengalir membasahi aspal. Tragedi ini bukan hanya tentang jumlah korban jiwa yang tak terhitung, tetapi juga tentang ketidakadilan dan kekejaman yang dilakukan atas nama keamanan. Ketika fajar menyingsing, Tanjung Priok sudah berubah. Jalanan yang semalam dipenuhi oleh ribuan orang, kini lengang dan dipenuhi oleh jejak-jejak tragedi. Namun, yang paling mengerikan adalah keheningan yang menyelimuti tempat itu, seolah-olah kesedihan yang mendalam telah menelan seluruh kawasan. Pemerintah Orde Baru dengan cepat berusaha menutupi kejadian ini. Media massa, yang berada di bawah kendali ketat pemerintah, tidak diperbolehkan melaporkan insiden tersebut. Berita tentang tragedi Tanjung Priok hanya beredar secara terbatas di kalangan tertentu, sementara pemerintah berusaha mengubur peristiwa ini dalam-dalam. Namun, luka yang ditinggalkan oleh tragedi ini tidak bisa begitu saja dihapus. Keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta mereka hanya bisa meratapi nasib dalam diam, takut akan balasan jika mereka berani angkat suara. Namun, meskipun pemerintah berusaha keras untuk menekan kebenaran, ingatan tentang tragedi Tanjung Priok tidak bisa dilenyapkan. Bagi banyak orang, peristiwa ini menjadi simbol dari betapa brutalnya rezim Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaannya. Tragedi ini juga menjadi pengingat akan harga yang harus dibayar oleh mereka yang berani menentang ketidakadilan. Banyak saksi mata yang selamat dari tragedi ini masih hidup dengan trauma yang mendalam. Mereka membawa kisah-kisah mengerikan tentang bagaimana mereka melihat teman dan kerabat mereka dibantai tanpa ampun oleh aparat keamanan. Kisah-kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjaga agar tragedi Tanjung Priok tidak dilupakan. Bagi pemerintah,
Tragedi Tanjung Priok mungkin hanyalah satu insiden kecil dalam rangka mempertahankan stabilitas negara. Namun, bagi para korban dan keluarga mereka, peristiwa ini adalah pengingat abadi akan kezaliman yang mereka alami. Luka yang ditinggalkan oleh tragedi ini tidak akan pernah benar-benar sembuh, dan ingatan tentang malam penuh darah itu akan terus menghantui mereka. Hingga saat ini, tragedi Tanjung Priok tetap menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia. Meskipun telah berlalu puluhan tahun, rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh para korban masih terasa. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, serta dampak mengerikan dari pemerintahan yang menindas. Tragedi Tanjung Priok akan terus hidup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia, sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar ketika kebebasan dan keadilan dikorbankan atas nama kekuasaan.